welcome back to my YouTube channel. Saya Ayu Hilda dan saya kali ini tidak sendirian, akan ditemani oleh rekan saya Gilang. Gilang Mailida adalah teman sebaya saya. Panggilannya bukan Gilang sih, tapi lebih tepatnya Gondol atau Gondol cabang Margonda, whatever itu. Ada lah ya yang bikin itu lah. Siapa sih yang bikin? Siapa sih yang bikin? Iya, teman kita juga. Jadi emang orang itu Suka lucu, ganti suka nama ganti. orang. Ya, betul Wanita sekali. saya. Sebelum masuk ke section selanjutnya, I need your subscribe and like for sure. Dan kalau misalnya bermanfaat buat kalian, tolong banget di-share ke everyone in the world. Happy watching! Di video kali ini kita akan berbincang-bincang aja sih bagaimana awal mula kita kenal, terus pengalaman-pengalaman, pengalaman training khususnya ya nggak sih? Training sebelum kita menjadi seorang flight attendant. Jadi masih kandidat dan itu belum tentu juga diterima. Ya. Dulu kita awal mula kenal gimana ya? Pas rekrutmen gak? Oh iya, rekrutmen. Tapi aku nggak kenal langsung dengan Enggak. Mbak Gilang karena Ayu juga. Dari orang ya, dari temen ya? iya perantara. Temen Jadi aku. teman aku, terus teman Mbak Gilang. Saya kira kita kenalan. Jadi kita emang nggak pernah bertemu secara langsung. Betul. Kita temu lewat line gitu ya. Iya, di grup. Di grup Capra Capri. Ya, calon pramugara dan pramugari gitu. Wah, itu yang kayak masuk grup itu aja yang kayak oh my god. Iya, bener. Itu yang pada ikut rekrutmen ya? Iya, terus ikut rekrutmen berhasil khusus. masuk ke next Iya, step. next. Dan akhirnya jadi kakak batch kita. Iya, karena dulu kita sempet gagal di tahap apa ya? Jadi bukan kita langsung pertama kali masuk terus langsung training enggak? Jadi Enggak. kita nyoba beberapa kali. Beberapa kali, 2 kali sih di maskapai yang Ini, sama. Maskapai yang sampai kita bekerja sampai sekarang. Iya betul. Gitu. Kita dulu gagal di tahapan Tuhir sama-sama. Iya. Oh iya, yang tahap pertama kita belum saling kenal. Belum kan? kenal, cuman tahu aja dari Tahu grup. aja. Dan pas yang keduanya karena kita sama-sama gagal nih, terus kita baris lagi, tapi Nyobain lagi. aku nggak ketemu Mbak Nggak Gilang deh. ketemu, tapi ketemunya pas Sudah lah. menerima Nah, map kuning. kalau kamu Jadi tuh udah pas gitu. ya. The next step. Jadi setelah performance, enggak kan tinggi berat badan, terus performance, terus habis itu kalau keterima dapat map kuning dan kita sama-sama dapat map kuning. Yeay. Jadi pas performance itu ditanya-tanya sih sama interviewer gitu. Oh iya, Mbak Gilang ditanya apa aja sih pas di performance? Kayak kenapa mau jadi pramugari, asalnya dari mana, terus Oke. disuruh jalan kaki gitu-gitu. Terus kayak Suruh langsung ini ya, lihat jam berapa jam. iya. Kayak sekarang jam berapa sih gitu, tapi dia nanya pakai bahasa Inggris jadi ya harus dijawab sama bahasa Inggris Oke, juga. iya. Ada tata cara yang berbeda lah nanti kita. Jadi ditanyanya kayak lebih ke personality nggak sih? Iya, Sama cara kita menjawab, betul. cara kita salamnya juga, First cara impression ya. ya first impression, betul sekali. Emang Mbak Gilang kalau boleh tahu kenapa sih pengen jadi pramugari? Pengen banget atau pengen Zaman aja? SMA ya. Kan waktu kecil juga udah Oke. banyak cita-cita nih, udah ganti-ganti kan. Ganti-ganti tiap mau tahunnya jadi gitu. dokter, mau jadi Insinyur. astronot ya kan? Ada juga teman kita yang mau jadi astronot. My God. Gitu-gitu. Terus SMA tuh kayak lebih serius kan. Nanti mau kuliah apa nih gitu. Iya. Terus akhirnya mikir mau jadi apa, harus serius nih jadi apa. Terus ada iklan yang mencetuskan ide itu di kepala aku untuk jadi pramugari, iklan salah satu maskapai yang dimana pramugari tuh kayak anggun gitu. Oke, jadi Mbak Gilang tuh pengen jadi wanita yang anggun ya sebenarnya ya. Dan sekarang sudah anggun. Kita lihat apakah sudah anggun. Karena dulu first impression aku sama Mbak Gilang tuh kayak orang cuek, terus tomboy juga, lebih maskulin gitu ya. Penyuka basket ya Mbak ya. Suka olahraga, rambutnya pendek, bayangin aja tuh. Iya. Terus dandanannya yang bener-bener simple tapi kelihatan wanita cerdas. Peres ya. Terima kasih loh. Jarang-jarang ini di video
video aja dia Oh ngomong iya, kayak gitu. iya Dia- gimmick aja sih iya, sebenarnya. soalnya kalau ini nggak ngomong gitu. But anyway, Mbak Gilang pernah nggak sih kayak ikut sekolah Iya. pramugari atau apa Mm-mm. gitu? Soalnya pas kan SMA tuh mau kuliah tapi ternyata jalannya nggak ke situ. Gitu Oke. kan. Oh jadi dulu sebelumnya sempat terpikir untuk kuliah dulu. kuliah, iya pasti kuliah dulu. Tapi ternyata enggak ke situ. Akhirnya sekolah pramugari lah gitu Oke. di Bandung. Oh di Bandung. Jadi satu kota sama Mbak Gilang ya. Iya. Jadi itu pulang pergi atau Mbak nginep di asrama? ada asramanya gitu. Oh ada asrama. Berapa lama tuh Mbak kira-kira? Kalau dari sekolahnya tuh setahun pendidikannya, cuman kalau sebelum setahun kita udah bisa masuk ke sebuah maskapai kerja di situ, ya kita boleh selesaiin sekolahnya. Oh gitu. Jadi emang kayak misalkan kalau sekolah tuh biasanya ada ijazah. Jadi nggak menunggu ijazah keluar. Iya. Oke. Terus kalau misalnya di sekolah itu waktu itu diajarin apa aja sih Mbak? Diajarin kayak social grace, kayak etiket, cara bicara, kalau Lebih ke service gitu ya? iya servisnya, Terus? generalnya aja sih. Terus interview gimana, nanti ditanya-tanya apa, rekrutmen kayak gimana, terus ini tinggi berat badan harus di maintain juga dikasih tahu. Jadi Mbak Gilang dari dulu emang kayak misalnya udah olahraga, terus makannya dijaga gitu ya, karena untuk menjaga kan instrukturnya juga dari pramugari gitu, jadi dia ngasih tahu pengalamannya dia kayak gimana. pengalaman. Dari situ cuman masih ngawang gitu loh, masih general aja, nggak sedetail kalau kita udah training. Kalau training tuh udah detail banget. Terus maskapai, setiap maskapai itu beda-beda gitu cara sekolahnya gitu. Terus diajarin ini juga ya, aircraft type, terus Iya. nama-nama bandara ada juga Mbak? ada dikasih. Terus istilah bandara gitu ya. Wah. Mbak Gilang, berapa kali sih daftar sampai jadi flight attendant saat ini? Kalau tadi kita udah ngobrol kan udah 2 kali nih di maskapai Iya, ini. 2 Kalau- kali kan yang saya tahu. Kalau di maskapai lain juga udah nyoba beberapa kali. Waktunya tuh kayak bersamaan dengan maskapai kita sekarang. Oke. Untuk ingetnya tuh bisa lah Kak, di maskapai lain 3-4 kali. 3 sampai 4. Berarti taruhlah 4 kali tambah 2 ya kan 6 Enam. kali. Wow, aku juga sekitar segitu sih. Ada juga loh teman kita yang sampai 13 atau 15 gitu kan. belasan gitu. Wah. Padahal wow, orangnya tuh sangat humble, lucu. Kita cerita pengalaman training pada saat kita di bla 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 training center, mau gak? Dulu kita kelas training kan kita 24 orang anak dari berapa ya? Banyak. 1900 bla bla bla, karena ya instrukturnya juga bilang, oh selamat ya kalian 24 anak yang terpilih dari Wah. seluruh Indonesia. Jadi emang Iya, teman-teman benar. kita dari berbagai kota. Ada Mbak Gilang dari Bandung, terus ada juga yang dari Sangatta, mana lagi, Makassar, Jakarta juga ada, Pontianak, ya, pokoknya bermacam-macam. Kita dari suku budaya yang berbeda dijadiin satu kelas di Jakarta. Dan sebelum kita masuk ke training, kita itu mengalami jungle survival. Wow, itu ceritanya panjang banget. Kayaknya next aja ya kita cerita jungle survivalnya. Biar lengkap gitu ya. Iya, biar lengkap. Nanti mungkin bisa kita invite guest lain Yang ya, lain. yang lebih. Anyway, kita pertama training ya. Terus jungle survival selama 4 hari. 4 hari. Setelah itu kita rest kayak sehari atau 2 hari sih. Ya istirahat dulu. Istirahat dulu dan besokannya kita langsung masuk ke kelas memakai seragam putih, kemeja Kemeja putih. rok hitam. Ya, pakai shawl. Shawlnya tuh juga beda-beda. Itu ngurusin shawl juga. Oh my god, rempongnya mau warna apa, mau motif apa. Tiap batch beda. Iya, karena setiap batch beda. Itu yang membedakan. Misalnya, batch A. Jadi setiap batch itu ada bukan dress code. Dress code-nya sama, kemeja putih sama rok hitam, cuman shawl-nya yang membedakan. Terus kita masuk ke training masuk dari pukul 8 pagi sampai Jam 4 jam 5 ya. 4 dan 5 sore. Itu jadi kalau
sehari kita diajarin terus biasanya langsung exam gitu Bisa, nggak sih? ya sehari 1 materi biasanya. Tapi Iya. ada beberapa materi yang butuh 2. 2-3 3 hari hari. yang panjang gitu kan. Pertama tuh kita belajar apa Mbak Basic Gilang? Indok biasanya. Iya, basic Indo. Perkenalkan maskapainya dari ini ya, dari dalam gitu kan. Kita tahu maskapainya sebelumnya kan dari luar nih, dari Iya, internet dan iya, lain-lain. iya, Sekarang iya. tuh dari orang dalamnya langsung Orang gitu. Asik. dalam. Anyway, iya. Jadi kayak yang history kalau berapa tahun berdirinya, terus visi misinya. Iya. Kenapa sih memilih warna ini? Kenapa memilih seragam seperti itu gitu. Benar. Jadi semuanya ada filosofinya. Betul. Terus selanjutnya kita belajar tentang Poise and Grace. Itu adalah menurut saya iya favorit sih kalau menurut saya ya. Iya. Tapi buat Mbak Gilang itu adalah hal terbaru ya. baru. Emang Mbak Gilang sebelumnya belum pernah make up atau Makeup sendiri belum. Kalau makeup sih udah pernah, cuman di make upin orang lain. Oke, jadi selama SMA atau Aduh. Polosan enggak. banget. Aku juga zaman SMA polosan kok. Masa asik. Kuliah. Kuliah baru ini. Beda tahun. Di zaman. Duh. Oh mau ngebully yang Mbak Gilang iya. Mbak Gilang apa adek Gilang nih jadinya? Oh my god. Bilang Mbak aja geli. Terus Di pos itu ada apa lagi ada? make up jadi kayak standar dari sebuah maskapai itu Maskapai. gimana sih? Misalnya pilih eyeshadownya ada warnanya, terus Blush on-nya. lipstick, blush on, pokoknya semuanya diatur. Terus rambutnya mau digimanain Iya. gitu kan? Biar sama Cara ini juga nggak sih Mbak kayak berjalan gitu kan? berdiri, Salam. jalan, duduk, Iya. gitu-gitu. Kayak selamat datang atau farewellnya juga diajarin semuanya. Terus kita ada belajar apa lagi ya Mbak? Ada SEP. Yaitu Safety Emergency Procedures. Mbak Gilang nih kayaknya pinter banget sih. Alert system apa sih Mbak? Aduh. Aduh. Gitu lah. Tada. Nanti dulu sini. selanjutnya Mbaknya kalau mau belajar sama Mbak Gilang aja nggak apa-apa. Iya, nanti aku buka kursus ya. Kursus harganya di bawah ini. Itu belajar tentang gimana tuh Mbak? Kalau ada ini ya, situasi yang darurat, membahayakan gitu. Jadi kita langsung oke. bisa take action ke masalah tersebut untuk kepentingan bersama. Asik. Jadi keselamatan ya intinya ya. Keamanan, keselamatan, kenyamanan, ya Semua. semuanya. Jadi pelanggannya puas, tetap aman naik bareng kita apa sih? Iya. On jadi board bareng kita. on board. Aduh Mbak Gilang. Belajar apa Selanjutnya lagi? kita ada aircraft time Mbak Gilang. Iya. Jadi kan di maskapai kita tuh emang ada 3 aircraft type macam. Iya. Tapi kita ada Airbus sama satu lagi Airbus, ATR, sama Boeing. Boeing ya. Belajar announcement. Announcement. Announcement tuh gimana Mbak? Harus gimana announcement, jangan kayak gitu-gitu. Iya, jadi kayak intonasinya tuh Intonasi, diatur, betul. nafasnya, ya kan, titik komanya, pokoknya ada safety demo. Wow, always so excited banget sih pas Iya, pasti. safety demo announcement itu karena yang terlihat kan dari penumpang dan wow, cool banget flight attendant tuh waktu announcement dan safety demo ya Iya. kan. Yang ditunggu-tunggu nggak sih waktu kita training Iya. juga kayak itu tuh yang paling kita tunggu-tunggu gitu, memegang oksigen masker, life vest yang cuma waktu seatbelt. dari penumpang ya itu kan nggak boleh diambil, nggak boleh disobek. Iya, jadi tuh mama aku tuh kemarin cerita kan, iya kamu tuh dulu pas waktu kecil gak mau turun Iya, ada dari tipe-tipe penumpang gitu. pesawatnya. Iya. Iya, tapi aku masih infant Kecil, loh Mbak, masih iya. 2 tahun. Iya, masih kecil. Ya kan? Terus aku gak mau turun, aku juga sampai sekarang lupa gitu loh. Alasannya apa aku gak mau turun? Apa mungkin karena dingin di dalam pesawat? Suka dingin. Iya, emang suka dingin sih ya. digendong dulu. Lihat, pas udah digendong, saya kayak nusuk-nusuk pipi Mbak pramugarinya, terus Mbak pramugarinya nyium, ya kan? Terus baru deh, baru mau turun. Dari dini itu ya untuk jadi seorang Saya sempat pramugari foto kayaknya. kan di depan pesawatnya, terus saya mukanya ngambek gitu. Ada nanti fotonya nih. Ngambek. Fotonya Kayak coba diem aja, gitu kan. And then
mama saya maksa tuh gendong saya kan, Iya, karena iya, saya iya. mau lari lagi tuh Mbak, naik ke tangga pesawatnya itu, sedangkan penumpang lain yang dari kota misalnya Jakarta mau ke suatu kota tuh udah naik kan, masa saya mau ikut naik lagi sih, kayak Balik lagi. ya Allah malu banget. Sampai mama saya tuh gendong saya Gendong. paksa, terus saya ngejenggut rambut mama. Maaf nanti ya ada Ma. Ada fotonya di sini. Belajar bahasa Inggrisnya tuh yang lebih formal gak sih? Nggak yang bahasa Inggris biasanya kita pakai sehari-hari. Jadi kayak harus formal. Servis gimana sih nyerving penumpang, service recovery ya gimana kalau ada penumpang komplain. Kita setelah 6 bulan training, kita sudah belajar di Kelas. pupuk otaknya sama pelajaran yang jujurnya kalau saya kan belum pernah sekolah pramugari ya Mbak, jadi saya sangat-sangat buta tentang Oh, iya. hal-hal kayak bandara, istilah-istilah bandara lah, Oke. segala macam, karena emang ilmu baru ya kan. Iya, abis training di kelas tuh kita training langsung nih di pesawatnya gitu. Iya, namanya flight training. Yes. Flight training itu wajib 10. Sektor. Iya. Satu sektor tuh satu destinasi gitu. Jadi 3 mentoring, company check. Yes. Satu lagi, satu apa dua? Satu ya. lagi dari DKPPU. Apa sih Mbak? dari Direktorat Kelaiudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Jadi kayak dari Indonesianya gitu. Wow, berarti emang kita tuh pramugari yang sangat kompeten karena sudah dicek sama negara dan kita mendapat mana punya kamu? Udah disimpan. Tada! Akhirnya kita mendapatkan mana nih? Udah. Ini adalah license putih, hanya ada di Indonesia. Ini sangat Cari-cari yang kita menangis perjuangkan. darah mendapatkan license putih. Ya, sertifikat di mana kita bisa terbang. Itu aja sih dari pengalaman kita sama training Training. di bla 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 training center. Kalau flight train itu ada penumpangnya, ada benar-benar langsung ketemu penumpang, Iya, flight langsung safety demo di depan penumpang. Iya, gitu. itu sih yang bikin deg-degan. Terus kesannya kayak saat menjalani itu tuh nggak berasa, soalnya kan kita tuh bareng-bareng ya, Iya. punya visi sama misi bareng-bareng untuk jadi seorang flight attendant gitu. Betul. Tahun-tahunnya kita rilis jadi flight attendant itu tuh sesuatu yang tiba-tiba, oh kemarin kita udah training Iya, ya gitu. bener. Dan emang cepet banget nggak Cepet sih Mbak? sih. Cepet banget. Gimana Mbak sarannya? Untuk Kalau jadi aku, pramugari. asik. Sekarang kan udah internet ya, udah ada internet. Jadi Wah dulu aku nggak bisa loh, maksudnya aku mencoba mencari mencari ya info-info internet. Kan sekarang Jangan. ada Sekarang ada YouTube-nya, YouTube. ada YouTube channelnya Mbak Ayu. Mbak Gilang juga sebagai guest. Udah gitu di situ kita bisa belajar, kalau nggak banyak ngobrol sama orang lain. Pertama, yang paling penting etiket, gimana kita harus belajar menghargai, belajar cara Sesama. bicara, iya, menghargai. Maupun lebih muda gitu. juga, kita harus lebih menghargai. Lebih muda. Jangan sampai dihijab sejambak. Coba gitu kan. Terus pesannya percaya diri aja sih, percaya diri. Pokoknya jangan rendahin diri kamu deh, karena yang cinta sama diri kita tuh sebelum orang lain ya kita dulu ya nggak sih? Asik. And be yourself gitu loh, jangan nanti jadi fake atau apa. Jangan juga terlalu sombong. Kalau misalnya udah percaya diri terus jadinya kan kayak sombong, aku Iya, juga bisa iya. kayak gitu. No, jangan. Soalnya kan nanti ditanya nih interviewer, kamu tuh kelebihannya apa misalnya tuh kan, aku dapat spill gitu kan. Berarti kita harus kenal kita Diri. biar nanti kita bisa blossoms. Anyway, kita udah di penghujung cerita. Tapi ya semoga kedepannya kita bisa membuat video-video yang teman-teman harapkan lagi. Makanya bantuan like and Di subscribe. komen juga, Ya, komen juga. kasih saran dan kritik yang membangun. Yang membangun. Biar nanti saya bisa mengundang Mbak Gilang lagi.
terus bikin konten-kontennya yang lebih memotivasi para FA1B ya. Fighting. Anyway, Mbak Gilang, I should say thank you for you. Terima kasih. For the 5 years juga. Iya. Kita udah kenal dari 2016. Iya. Iya, Mbak Gilang tuh juga roommate aku dulu. Iya, di kamar ini, di tempat ini. Pelukan dulu. Kamar- Kaget gak sih? Mbak Gilang, I love you so much. Semoga kita selalu menjadi sahabat yang baik. Amin. So, see you later and bye-bye. Dadah. Feeling the nostalgia